terlupa membawa bukunya. Karena saya mencetak 2 buah buku pantai setiap tahun ya. Karena saya lupa, saya ganti dengan pena. Jadi kalau saya bawa pena 2, itu 1 untuk hadiah. Jadi orang pinjam pena Pak, ya sudah itu dia lupa, saya tadi pinjam dengan siapa? Itu kurelakan itu. Memang sudah diniatkan untuk orang. Jadi sepeda Pak. Nah, pena saya ini saya niatkan untuk Bapak Ibu. Apa manfaatnya kita mempelajari tentang PPK dan kita memberikannya kepada sekolah dan diketahui oleh ketua komite. Tapi maaf, manfaatnya ini selain dari yang tertulis di sini. Sekarang kelompok A, siapa yang jawab dapat hadiah. Kelompok B juga dapat hadiah. Siapa kelompok A? Wah, silakan. Apa manfaatnya selain dari yang tulis di situ? Jadi ketika kita belajar BPK, mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada anak-anak bangsa. Apa manfaatnya tadi itu? Bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak bangsa. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Regu A dapat hadiah pena. Misi baru belum dipakai. Benar-benaran itu hadiah. Itu Bukan pre-memory Pak ya? Oke. Ada penanya. Malah masih dibungkus. Waduh. Benar-benar nih hadiahnya. Enggak ada lagi. Saya juga punya pena. Nah, selain yang disebutkan oleh Regu A, selain yang disebutkan di sana, apa manfaatnya bagiku? Nah, bagi Bapak sendiri. Apa manfaatnya? Bukan bagi orang lain, bukan bagi karena Bapak komite. Nah, bagi Bapak apa manfaatnya mempelajari BPK? Silakan. Manfaatnya gini Pak. Siapa dulu? Ibu dulu apa Bapak dulu? Bapak dulu. Oh, boleh. Manfaatnya bagiku, Ya. kalau kita mempelajari ini, paham akan ini, nanti ketika memberikan masukan terhadap sekolah atau satuan pendidikan lebih konkret. Satu. Yang kedua, terhadap anaknya atau siswanya atau putranya itu kita bisa melihat perkembangan bagaimana ketika di rumah, di luar, dan memberikan masukan. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa hadiah. Hadiah benar. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saya di kelas, apakah ini termasuk karakter saya atau bagaimana? Setiap saya masuk itu Bapak Ibu ada sesuatu hadiah saya berikan. Kalau enggak buku, kadang-kadang uang dalam amplop. Ini uang semua ini. Iya. Dibagi juga Pak. Ya. Dibagi juga. Itu betulan juga Pak? Betulan Pak ya? Iya. Coba Pak. 20.000. Yang penting ada kenang-kenangan gitu. Kenapa? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seumur hidup dia mengenang. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Ini ada unsur religiusnya ya. Oke, lanjut. Nah, apakah budaya sekolah itu? Nah, ini kita tadi sudah banyak yang jawab. Kultur sekolah ini ada terpotong gitu ya, sesuai dengan spirit dan nilai-nilai. Ini sengaja ada yang saya merahkan, ada yang saya kuningkan. Tujuannya memberikan kesan. Guru yang paling baik adalah guru yang paling mampu meninggalkan kesan tak terlupakan kepada Bapak Ibu. Jadi saya mengira Bapak Ibu ini kalau bertemu saya lagi dengan Pak Rakib mungkin tidak terlupakan. Kenapa? Nama Rakib itu unik. RAKIB. Rajin, aktif, kreatif, inovatif, berhasil. Nah, jadi kurang-kurang pintar sedikit. Kalau rajin, berhasil. Jadi, namanya Rakib gitu ya. Sebetulnya ada ujungnya lagi. Jamari. Jamari itu Jawa, Minang, Aceh, Riau. Karena kakek saya ada juga dari Aceh. Dari Minang, nenek saya gitu ya. Lahir saya di Riau, tetangga saya, mama saya orang Jawa. Jadi bisa mencoba. Nah, bisa pula bahasa Aceh. Anak peng hanaina. Ibu tuh ketawa deh, nggak ngerti deh. Yang lain nggak tertawa dia. Nanti tanya dengan ibu itu apa artinya anak peng hanaina. Bahasa Aceh. Oke, lanjut. Budaya sekolah dan poin pembelajaran. Budaya sekolah itu adalah budaya organisasi lembaga pendidikan kualitas pembelajaran. Ini tetap regu A dan regu B nanti akan ada pertandingan. Nah, kontesnya nanti terakhir. Siapa yang dapat
nanti diberi hadiah lagi. Wah. Amplop. Amplop. Amplop, Pak, ya. Luar biasa. Ada hadiah lagi. Oke, mengapa pertanyaannya? Mengapa budaya sekolah yang baik itu mampu merubah ke arah yang lebih baik? Ada pepatah orang Inggris mengatakan no change, No future. future. Tidak ada perubahan, tidak ada masa depan. Jadi masa depan hanya milik orang-orang yang mau berubah. Jadi berubah kita mulai hari ini. Nah, langkah-langkahnya tentu visi dan misinya kita lihat gitu ya, peran profil di sekolah itu yang jelas, sosialisasi visi-misinya, ciptakan dewan penegak aturannya, etikanya. Etika ini masih terkait ini dengan penanaman nilai-nilai karakter. Nah, saya sudah buat buku pantun khusus tentang pantun karakter, bisa di-download. Khusus pantun dan syair karakter bangsa. Langsung ada nama saya di sana. Itu sudah 6 tahun yang lalu sudah saya masukkan di YouTube. Ada ya. Sekarang itu pun di YouTube yang kegiatan kita ini sudah saya masukkan juga. Nah, namanya juga Malaikat Rakib ya. Malaikat Rakib itu tukang rekam yang baik-baik. Nah, yang sebelahnya Atib itu yang jelek-jelek dia rekam. Kalau saya yang baik-baik. Di sebelah saya. Oke, lanjut. Gerakan literasi. Nah, ini literasi ini budaya membaca ini penting. Apalagi dalam agama itu disuruh membaca ya. Ya, bis. Nah, jenis-jenis literasinya. Nah, ini budaya literasi. Kalau di tempat saya kebetulan saya ketua komite itu 15 tahun. Baik di SMP maupun di SD saya ketua komite. Waktu itu belum ada rincian kerjanya. Nah, jadi saya menanamkan jenis-jenis literasi itu melalui sumbangan Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu yang akan menyumbang buku? Buku itu masuk ke dalam lemari, anak-anak asik dengan membaca. Dan saya menerapkan sendiri, saya yang membaca, saya ambil ceritanya, saya suruh anak-anak itu menebak. Anak-anak SD senang dengan saya. Oh, Pak Rakib datang katanya, ketua komite datang. Kami minta cerita Pak, saya cerita. Nah, ini komponen budaya sekolah PPK ya. Nah, itu tadi sudah dihafalkan ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjut, fakta literasi. Bangsa Indonesia dianggap tidak memiliki budaya membaca. Malu kita, penelitian oleh orang Belanda. Katanya kita tidak punya budaya membaca. Nah, yang sangat memalukan lagi katanya budaya Indonesia ini adalah budaya indolen. Indolen itu artinya pemalas. Nah, katanya kita bangsa pemalas. Jadi jangan mau dibilang indol. Indol itu pemalas. Kalau orang Malaysia menyebut kita indun. Indun itu artinya orang yang mengerjakan segala macam. Tapi lengkapkanlah Indonesia. Artinya di daerah yang banyak suku bangsa tapi tetap banyak. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang memberi nama Indonesia ini Indonesia? Orang Belanda kan? Namanya? Wah, betul Bapak. Namanya Sebastian. Ya? Wah, aman. Nanti kita kasih. Ini supaya jawab mau kasih hadiah terus tidak apa-apa. Nanti kita kasih hadiah. Lanjut. Nah, contoh gerakan literasi. Karena kita ini bangsa Indonesia namanya learning by model. Biasanya suka belajar itu melalui model. Nah, ini dia contoh. Dalam bahasa Arab disebut dengan uswatun hasanah. Contoh yang baik. Nah, ini kegiatan membaca itu di waktu-waktu yang pendek namun sering berkala buktinya yang lebih efektif daripada membaca yang lama-lama. Namun jarang sekali, misalnya 1 jam itu terlalu lama. Jadi ambillah waktu yang singkat, ya suruh menceritakan apa yang dia baca. Yang saya lakukan seperti ini. Yang dia baca. Ini ada kebiasaan membaca ya. Ini yang sebelah ini yang orang dewasa, yang dibacanya itu di handphone, smartphone. Ini anak-anak yang bacanya memang buku. Jadi prinsipnya 15 menit saja membaca, tidak usah lama-lama ya. Oke, prinsip-prinsip kegiatan membaca. Nah, ini dia. Guru menetapkan 15 menit saja membaca. Karena otak kita itu tidak lama, tidak selamanya setia. Karena itu mulai dari yang sedikit-sedikit lama-lama akan jadi banyak. Terus, nah ini kegiatan membaca itu. Membaca hening, ada membaca dengan isi mengambil pesannya di dalam. Boleh berkembang. Nah, pemilihan buku.
Saya biasanya kalau turun ke daerah-daerah menyalakan tugas kan sibuk sekolah model sekarang nih. Saya bawa buku saya hadiahkan. Kenapa? Karena orang yang menghadiahkan buku itu umurnya panjang. Walaupun dia sudah mati, nanti bukunya tetap dibaca orang. Nah, itu namanya ilmu yang terpahubi, ilmu yang bermanfaat bagi dia. Sudah mati dia, ganjaran pahalanya mengalir terus menerus. Karakter itu yang harus kita pahami. Nah, oke, mendampingi pembinaan buku ini diantaranya sudah ada di dalam buku-buku kita. Saya tinggal saja, mendampingi saja, ya. Lingkungan yang mendukung, sekolah perlu dibuat menyenangkan, kemudian pengembangan sudut baca, kualitas. Saya membandingkan juga, saya buat dengan punya kawan, katanya, ini tambahannya Pak Rakib tadi malam, kawan selamat. Nah, saya banyak dapat sekali informasi. Jadi, ya. Oh, tinggal 3 menit. Oke, waktu kita tinggal 3 menit. Melihat orang tua tidak perlu saya jelaskan, lingkungan yang kayak teks. Nah, itu saya membaca di pojok. Saya sendiri, saya punya perpustakaan pribadi di rumah dan di sembangnya juga. Nah, strategi pembacaan dan kemudian pengembangan kegiatan-kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler sudah banyak dibahas. Maka saya tidak perlu bahasnya lagi. Evaluasi pelatihan, nah ini evaluasi penilaiannya. Bagaimana meningkatkan literasi sekolah? Ada satu lagi saya sisipkan, apa manfaatnya gerakan literasi? Karena itu selalu tertinggal. Walaupun tim pusat yang menulisnya, tapi saya dekat sama juga dengan kita ya. Ada yang tertinggal apa? Manfaatnya apa dari literasi? Nah, ada kemudian kita adakan refleksi. Nah, ini dia. Terima kasih. Tutup juga dengan doa. Jadi seperti itu teman. Kalau kita awali tadi dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Ya, mari kita tutup. Bersedia? Bersedia. Sudah bisa mengambil kesimpulannya? Kesimpulannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Ya, yang muslim saya pimpin, yang non muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, kami tidak tahu umur kami tinggal berapa ya Allah. Dan kami tidak tahu langkah kami akan kemana. Tetapi Engkau tahu ya Allah berapa umur yang akan Engkau berikan kepada kami. Engkau juga tahu apa yang menjadi pekerjaan kami. Karena itu ya Allah, apapun perbuatan kami jadikanlah sebagai amal yang soleh. Luruskanlah langkah kami, berikanlah kami ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Satu padukan hati kami ya Tuhan kami. Kami rindu kepada bangsa yang bersatu. Jangan kami terpecah belah seperti di zaman penjajahan. Satu padukanlah hati kami. Kami rindu kepada yang bangsa yang maju, bangsa yang bersatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.